Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Qawi Sultanu Al-Wadihi Burhanu Al-Mabsuti Fil Wujudi Karamuhu wa Ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan turibu bihal lisan amma tadammanahu janan minat tasdiki biha wal izan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdas sadika fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigha anillah ma amarahu bitablighihi li halqihi min fardihi wa naflihi. Abdun arsalahullah lil alamina basira wa nadhira faballagha risalah wa adal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basaran katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fatal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih beri kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di sini. Sehat walafiat tentunya. Sehat walafiat, iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat Jum'ah berjamaah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal-hal kebaikan yang telah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah masuk kepada daripada bulan Muharram, tepatnya tanggal 13 Muharram 1446 Hijriah. Artinya buat pribadi harusnya kita lebih yakin lagi kepada Allah, kita lebih cinta lagi kepada Rasulullah, kita lebih tambah semangat untuk beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Artinya ketika kita memasuki daripada bulan Muharram, artinya tahun berikutnya akan nampak di depan kita, sudah nampak di depan kita. Dan artinya usia kita bukan bertambah, hakikatnya adalah berkurang. Umur kita, jatah kita hidup di dunia ini, bergaul kita kepada tetangga kita, keluarga kita, saudara kita. Pahamilah bahwa semakin tambah tahun bukan tambah umur kita, tapi berkurangnya umur kita.
jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan daripada agama yang lurus. Maka jangan kamu menganiaya diri kamu pada 4 bulan itu. 4 bulan yang dimaksud dari surat At-Taubah 36 tadi adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan ini bulan Muharram. Satu lagi bulan Rajab. Ashurul Haram, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan ini terpilih. Untuk itu, perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi santunan kepada yatim adalah salah satu amalan yang dapat dilakukan di bulan Muharram ini. Terutama pada 10 Muharram kemarin, yang sering masyarakat kita mengenalnya dengan Lebaran anak yatim. Yatim adalah seorang anak yang belum balik tapi sudah ditinggalkan ayahnya. Meskipun masih mempunyai ibu, masih mempunyai nenek ataupun kakek, ia adalah seorang anak yatim. Seorang muslim diwajibkan memuliakan anak yatim, menyayanginya, menanggung kehidupannya, dan melakukan berbagai kebaikan-kebaikan yang dapat menyenangkan hatinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menanggung kebutuhan anak yatim, baik anak yatim itu memiliki hubungan keluarga ataupun tidak, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia akan bersama di surgaku kelak seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jarinya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 8, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa yut'imut ta'am wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Miskinan wa yatiman wa asiran. Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, kemudian orang-orang yang ditawan. Hadirin, menyantuni anak yatim merupakan salah satu bentuk daripada akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Sa'ib
bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bersikaplah kepada anak yatim seperti ayah, seperti seorang ayah yang penyayang. Bersikaplah kepada anak yatim seperti ayah yang penyayang. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat buat orang-orang yang menyayangi daripada anak yatim. Lemah lembut dia terhadap anak yatim, memahami dia akan keyatimannya dan kelemahannya. Hadirin yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada zaman ini masih banyak kita lihat daripada umat Islam yang terkadang sewenang-wenang terhadap anak yatim, menghardiknya, mencelaknya, mengambil hartanya, memperkaya dirinya dengan membuat yayasan atas nama mereka. Ini adalah suatu kesewenang-wenangan, kezaliman terhadap anak yatim. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam firman-Nya, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, fa'ammal yatima fala takhar, fa'ammal yatima fala takhar, fa'ammal yatima fala takhar. Terhadap anak yatim janganlah kamu sewenang-wenang. Hadirin yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hampir tiada satupun umat Islam kita ini yang tidak tahu keadaan yatim, kondisi yatim. Pasti kita semua tahu, apalagi yatim yang ada di sekitar lingkungan kita. Kita pasti tahu. Namun jarang daripada kita yang tahu daripada keutamaan daripada mengasihi, menyantuni, mengasuh daripada anak yatim. Hadirin, sungguh sebaik-baik tempat adalah masjid. Namun sebaik-baik rumah seperti yang dikatakan Ibnu Majah dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, rumah yang baik buat seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Rumah yang baik buat seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim dan dia memperlakukan baik terhadap anak yatim tersebut. Namun rumah yang terjelek adalah rumah seorang muslim yang di dalamnya terdapat anak yatim, tapi terhadap anak yatim tersebut ia memperlakukan buruk. Wa iyadzubillah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga
yang sedikit ini ada manfaatnya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang peduli terhadap anak yatim, terhadap anak yatim di sekitar kita, di lingkungan kita. Dan semoga Allah tambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan kembali lagi, umur bukan bertambah, itu cuma sekedar tulisan bertambah umur kita, tapi hakikatnya jatah hidup kita akan semakin berkurang. Maka segeralah bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beribadahlah dengan optimal dan semaksimal mungkin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Latif, ya Kafi, ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq, ya Karim, ya Wahhab, ya Dzattaul, ya Mu'ti, ya Jawadu, ya Mannan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. Ibadallah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.